Alam punya nyanyian atas rindu yang terpendam. Kala pasir pantai, Tanjung menangis. Menyapu dan berbisik, menghadirkan angan kegelisahan. Inilah saatnya, saat yang anggun bagi kita. Pasrah dalam tiap gerangan ombak yang tak sempat kuhitung. Langit sudah temaram. Ombak dan ujung-ujung batu di Tanjung ini telah kulukiskan dalam mimpi pada malamku tak berlagu. Pada angin yang gemar mencadai gerimis rindu ini, mengapa sulit sekali melepaskan? Kini ku diam seperti tonggak. Sebentar lagi, malam akan menjadi milik semua orang. Tuan Putri Lala Mas Bulai sedang mengalami penyakit parah. Tuan Putri terkena penyakit kulit yang tak kunjung sembuh. Seluruh cara telah dicoba oleh Baginda Raja demi penyembuhan sang putri. Namun tak ada kemajuan. Untuk itu kami di sini akan memberitahukan bahwa Tuanku Baginda Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu mengobati Tuan Putri, jika dia lelaki akan dijadikan suaminya, dan jika dia perempuan akan diangkat menjadi saudaranya. Ampun beribu-ribu ampun dia di Jawa, Kajulin datang menghadap. Mengapa kau datang menghadap tanpa dipanggil, wahai pengawal? Tidakkah Komnas Raja sedang bersedih? Kau tahu Baginda Raja sedang mengalami masalah yang begitu rumit. Kedatanganmu ini sungguh membuat hati sang raja semakin resah. Sekali lagi, ampun Bidadari Dewa. Bukan maksud hamba membuat raja menjadi gelisah. Kajulin datang hanya ingin menyampaikan bahwa Sandro dari Jereweng Gampang tidak ada yang sanggup mengobati Tuan Putri setelah kami memberitahu penyakit Tuan Putri. Tidak mungkin Sandro di negeri ini tidak ada yang mampu mengobati Tuan Putri. Mohon ampun Panglima, tapi kami... Apakah separah itu penyakit Tuan Putri? Sampai-sampai mereka mendengar kata penyakit Tuan Putri, mereka langsung menyerah. Memang penyakit keri-keri ini sangatlah langka dan susah disembuhkan. Mereka mungkin takut gagal dan tak ingin malu di hadapan Sandro-Sandro lainnya. Sudah, kalian diamlah. Hatiku tercabik-cabik mendengar kabar yang sangat buruk ini. Kanda, bagaimana dengan putri kita Lala Mas Bulai? Dinda tidak tega melihatnya. Dia selalu murung dan tidak pernah melepas cadarnya. Cobaan ini begitu menyiksa. Kalau boleh aku minta, pindahkanlah penyakit itu kepadaku. Janganlah menuturkan kata itu sebaiknya diucapkan, Dinda. Kamu dan Lala adalah lambang perdamaian di negeri ini. Jika kalian sakit, maka negeri ini juga akan sakit. Lalu sampai kapan dia begini, Kanda? Kesabaran kita tengah diuji, Dinda. Dampingilah putri kita dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bersedih tidak akan memperbaiki keadaan. Prajurit, kuperintahkan kalian untuk memperluas lagi sayembara ini sampai ke luar negeri. Jangan kembali ke istana sampai engkau menemukan orang yang bisa menemukan sang putri. Baik Tuanku, segala titah Tuanku akan hamba laksanakan.
Ampun beribu-ribu ampun Bidadari, hamba datang menghadap. Ada apa lagi prajurit? Bukankah sudah kukatakan jangan engkau kembali sampai engkau menemukan orang yang bisa menyembuhkan sang putri? Hei prajurit, apa kau tidak mendengar apa kata-kata sang raja? Sudah mungkin dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi, ampun Bidadari Dewa. Sebelum saya melangkah jauh dari istana, tiba-tiba saya dihentikan oleh seorang lelaki. Dia berkata, ingin mencoba mengobati Tuan Putri. Dia berasal dari negeri seberang. Semoga ini menjadi kabar yang sangat baik. Maaf raja, apakah kita harus langsung mengizinkannya masuk? Dia orang asing yang kita tidak tahu ingin berbuat jahat atau tidak. Biarkan dia masuk. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bawa dia ke hadapanku. Baik, Baginda. Ampun Bidadari Dewa, saya telah membawanya kemari. Apakah Tuan mau mengobati anakku Lala Mas Bulai? Ampun hamba tuanku Baginda Raja. Jika berkenan, izinkanlah hamba untuk mencobanya. Hei orang tua, kau jangan main. Kau jangan sembarangan. Tidak ada seorang sandro pun di negeri yang mampu mengobati Tuan Putri. Saya sudah berpuluh-puluhan tahun mengobati orang, tapi hasilnya nihil. Saya tidak mampu mengobatinya. Ampun Baginda Raja. Apakah saya bisa mencoba untuk mengobati Tuan Putri? Hei orang tua, kau jangan sembarangan. Kami tidak tahu apa kemampuan yang ada di diri kamu. Tuan dari seberang, sayembara ini terbuka bagi siapa saja. Tuan boleh mencobanya. Ampun Baginda Raja. Hamba sebenarnya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Hanya Tuhan yang akan menyembuhkan Tuan Putri. Penyakit Tuan Putri ini memang agak aneh tuanku. Oleh karena itu, proses pengobatannya tidak boleh di sembarang tempat. Apa maksud dari perkataanmu, Tuan? Hamba sudah curiga dengan orang tua ini, tuanku. Ampun Tuanku Permaisuri. Tuan Putri harus diobati di luar istana. Dan selama proses pengobatan nanti, tidak boleh ada orang lain selain hamba dan Tuan Putri. Orang ini mengarang-arang, tuanku. Hei orang tua, jangan kau berani berniat buruk kepada Baginda Raja. Panglima! Baik, tuanku. Bagaimana Kanda? Apakah kita percaya dengan orang tua ini? Lala, andai kau tidak sakit, nak. Tuan, karena tidak ada sandro pun yang mampu menyembuhkan penyakit Tuan Putri, maka kami bersedia melepaskan Tuan Putri untuk diobati. Tapi ingat, jangan engkau mengkhianati kepercayaan ini. Baiklah Paduka Baginda Raja. Hamba akan mengajak Tuan Putri menuju hutan Ayawa. Namun sebelum itu, mohon siapkan 7 buah tempat air dan 7 gulungan kain putih. Baiklah, saya akan menyuruh dayang-dayang untuk mempersiapkan pengobatan sang putri. Biar saya yang menyiapkannya, Permaisuri. Anakku Lala Mas Bulai, kau tahu sendiri bahwa tidak ada sandro pun yang mampu menyembuhkan penyakitmu. Untuk itu, orang tua ini ingin mencobanya. Apakah Anda bersedia? Ampun ayahanda. Yang terbaik menurut ayahanda, itu juga yang terbaik menurut Ananda. Maka dari itu, Ananda bersedia melakukan apa saja untuk kesembuhan Ananda. Baiklah Nanda, saya dan Permaisuri dan seisi seistana dan seluruh rakyat Semawa melepas kepergianmu. Ananda pergilah bersama Dayang Paninggi ini. Tapi ingat, jika terjadi hal-hal di luar norma negeri Semawa, maka Ananda harus berusaha keluar dari tempat tersebut. Jika Ananda tidak bisa keluar, maka gunakanlah keris kecil ini untuk membela diri. Baik ayahanda. Doa ibu senantiasa menyertaimu, nak. Orang tua, saya belum mengenalmu lebih dekat, tapi saya percayakan anakku tercinta kepadamu. Baiklah Paduka Baginda Raja. Jika hamba berkhianat dan tidak mampu menyembuhkan Tuan Putri, sudilah hamba digantung di alun-alun. Maaf Baginda, kami harus segera pergi agar proses pengobatan cepat terlaksana.
Silahkan orang tua. Lala, bangunlah. Aku Apakah Tuan Putri tidak terlalu puas? di mana? Tuan Putri berada di hutan Ayawa, tempat mata air yang jernih. Kenapa kamu ada di sini? Maaf Tuan Putri, hamba dipercaya oleh Baginda Raja untuk mengobati Tuan Putri di sini. Jadi Tuan, Ya, hamba yang mencoba mengobati Tuan Putri. Hanya itulah kemampuan hamba. tapi kenapa Tuan? Jika saya tidak salah, saya datang bersama Dayang Paringgi, seorang lelaki tua rentan. Kenapa Tuan? Dan sekarang? Sudahlah Tuan Putri, jangan terlalu dipikirkan. Di belakang gubuk ini ada mata air yang jernih. Pergilah ke sana dan lihatlah wajah Tuan Putri. Kenapa perasaanku tidak enak? Sepertinya sesuatu akan terjadi. Tapi apa? Tuan Putri sudah sembuh. Harusnya aku merasa puas dan senang. Tapi kenapa hati ini terasa berdebar? Mungkinkah akan ada musibah yang bakal menimpaku? Ataukah kecantikan Lala yang membuatku? Ah, tidak mungkin. Lala terlalu cantik bagiku. Ampun beribu-ribu ampun Bidadari Dewa. Ada apa, prajurit? Di pintu istana ada Dayang Paringgi dan Tuan Putri Lala Mas Bulaing hendak menghadap. Maaf, Tuanku Raja, izinkan hamba berbicara. Sebentar, prajurit. Ada apa, Panglima? Sekali lagi, ampun Tuanku Baginda Raja yang mulia. Sebenarnya hamba tidak berani menyampaikan, tapi ini karena menyangkut dengan Tuan Putri Lala Mas Bulaing. Ada apa dengan Putri Lala Mas Bulaing? Apakah dia belum sembuh? Panglima, ceritakanlah. Baginda Raja yang mulia, maaf Baginda, seharusnya kita sudah curiga lebih dahulu terhadap Dayang Paringgi, karena tidak ada seorang pun sandro yang mampu mengobati Tuan Putri dengan tidak boleh menjenguknya. Meskipun Tuanku Permaisuri selaku ibu kandung dari Tuan Putri Lala Mas Bulaing. Panglima, jangan sampai kau membuat fitnah yang tidak-tidak. Bisa-bisa kau digantung di alun-alun. Maaf Baginda, Baginda tahu, kita juga semua tahu, hutan Ayawa adalah hutan yang dipenuhi dengan binatang-binatang liar, dan bahkan ada juga yang buas. Tidak ada seorangan pun di sana. Apa kata orang melihat dua manusia yang berlainan jenis di dalam hutan yang sunyi? Sekali lagi, maaf Baginda Raja, bukan maksud hamba ingin merubah pendapat Baginda terhadap Dayang Paringgi. Panglima, selama ini belum ada laporan dari rakyat. Semuanya menunggu pengobatan dari Dayang Paringgi. Itu karena rakyat tidak tahu Baginda, dan selama ini tidak ada yang berani membuka aib Tuan Putri. Panglima, kamu jangan lancang. Sekali lagi saya ingatkan, jika perkataanmu tidak benar, maka yang gantung di alun-alun akan diisi kembali. Bagaimana pendapatmu, Dinda Permaisuri? Maaf, Kanda Raja. Semua seperti kabut yang tak marah, seperti kebenaran-kebenaran yang tidak jelas. Kita tidak tahu apakah Putri Lala Mas Bulaing tengah bersedih atau bahagia. Jika bahagia, maka tentunya semua kita akan bahagia.
Tapi isu yang tersebar di kerajaan ini harus dihapuskan. Maaf, Kanda Raja, Dinda tidak dapat memberikan pendapat. Maaf Tuanku Permaisuri, bukan maksud hamba ingin menjelek-jelekkan Dai Paringgi. Jika teknik pengobatan Tuan Putri bermaksud baik, maka Dai Paringgi akan mengobati Tuan Putri di istana ini. Prajurit, Hamba Tuanku Baginda Raja. panggil Dai Paringgi dan Alamas lain. Baik, Baginda. Kami datang menghadap. Permaisuri, ambil Alamas lain. Prajurit, tangkap Dai Paringgi. Ayahanda, kenapa jadi begini? Ada apa dengan semua ini? Dinda Permaisuri, bawa Alamas lain masuk. Tidak, Ayahanda. Ada yang salah dengan semua ini. Dia telah mengobatiku dengan tulus. Ibunda, jangan biarkan mereka melakukan hal yang salah. Cegah mereka, Ibunda. Panglima, bawa Dai Paringgi Kang Narung. Den gasal kamu karurek, kemang nopo katu sumping, dunung mo katararungan, manasi katararungan, lamentu tentang kabalo, baya sising silinjang. Rupanya kau sudah menunjukkan wujud taktimu. Dai Paringgi akan kutangkap dan diseret kau ke Jakarta. Sombong sekali kau, wahai Panglima, dan kau adalah sisi gelap dari negeri ini. Oh, rupanya kau punya nyali juga, Dai Paringgi. Dan wajahmu cukup membuat Tuan Putri tergila-gila. Tapi itu tidak akan membuatku menyesal untuk membunuhmu. Segala keinginanmu akan sia-sia. Kamu terlalu licik. Niat busukmu telah diketahui oleh seluruh rakyat negeri ini. Dan sebentar lagi, pasukan kerajaan akan berbalik menangkapmu. Bukan aku, tapi kamu. Jangan coba-coba meramah nasibku. Karena nasibku baru saja berubah dengan apa yang kuinginkan. Sombong sekali kau, wahai Panglima. Sudah, Dai. Sebaiknya kau menyerah saja agar lebih ringan langkahmu menuju kematian yang sebentar lagi akan menjemputmu. Tangkap aku kalau kau bisa. Kamu akan kulenyapkan. Biar negeri ini tidak tercoreng karena manusia macam kamu. Kurang ajar kau Paringgi. Maaf atas ketidaknyamanan yang saya buat. Aku melakukan ini untuk kesejahteraan rakyat dan kesembuhan Lala. Suatu saat, Raja akan tahu yang sebenarnya. Dai, kamu mau kemana? Apa maksud dari perkataan itu? Jangan ada mendekat. Kalau tidak, keris pemberian Ayahanda ini akan merenggut nyawa hamba. Ayahanda, sungguh yang jahat di kerajaan ini adalah Panglima Miranyarengkang. Ia ingin menjadi raja, menggantikan Ayahanda. Maka itu ia ingin mengawini hamba. Apa benar yang kau katakan? Seumur hidup Ananda belum pernah berbohong. Jika Ananda berbohong, maka bunuhlah hamba. Sungguh Ayahanda, Panglima Miranyarengkanglah yang telah menyebar fitnah di kerajaan ini. Ayahanda percaya padamu, anakku. Sekarang Ayahanda sudah mengerti. Pengawal, tangkap pengkhianat ini. Baik, Raja. Panglima, karena kau telah berfitnah dan berkhianat kepada kerajaan, maka kau akan dihukum gantung. Ampun Tuanku Baginda Raja. Panglima, dalam hatiku aku bisa memaafkanmu. Tapi hukuman harus tetap dijalani, walaupun dia raja sekalipun. Hukuman bagi seorang pengkhianat adalah menembusnya ke tiang gantung. Seret dia ke tiang gantung. Baik, Raja. Sekali lagi, ampun Tuanku. Ananda, tunggulah bersama ibundamu di sini. Ku akan bawa Dai Paringgi kembali untuk menembus janjiku. Tidak Ayahanda, Ananda akan ikut untuk mencari Dai Paringgi agar memastikan ia kembali ke istana ini. Sabar Ananda, biarkan ayahandamu
Ibunda, keputusan Lala sudah bulat. Lala! Daeng! Kamu di mana, Daeng? Ku menomsi semoyandi, Lempoto Tanjung Bunangus, ku pendi, tenang ku pendi. Tuhan, aku bersumpah lebih baik aku menjadi batu daripada aku harus kembali ke istana tanpa diri.